Sebelum membuka akun di eToro, saya harapkan teman-teman sudah menonton video ini terlebih dahulu. Melanjutkan video saya sebelumnya tentang cara berinvestasi pada saham luar negeri menggunakan eToro. Setelah melakukan riset lebih dalam, saya menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan serta risiko dari eToro. eToro adalah salah satu cara yang bisa teman-teman pakai untuk membeli saham luar negeri. Saya tidak merekomendasikan broker ini. Tidak semua investor tertarik pada saham luar negeri. Tapi buat teman-teman yang ingin mencoba, silahkan tonton video ini. Kenapa saya membahas investasi saham luar negeri? Saya ingin membuat konten investor receh lebih luas. Saya tidak menggiring opini atau membandingkan saham lokal dengan saham luar. Jadikan video ini untuk menambah wawasan. Pertanyaan pertama yang paling sering muncul sebelum membuka akun di sebuah broker adalah apakah eToro ini scam? eToro ini sudah ada sejak 2007 dan terus berkembang hingga sekarang. Founder dan CEO mereka, Yoni Asia, Ronen Asia, dan David Ring, saat ini masih memimpin perusahaan. Jadi founder eToro sudah jelas, tidak seperti broker abal-abal yang pemimpinnya tidak jelas. eToro adalah perusahaan fintech yang sangat besar. Mereka memiliki 13 juta pengguna di seluruh dunia, jadi mereka bukan broker lokal. Trading di eToro, Anda bisa menemukan berbagai macam user dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. eToro asalnya memang diciptakan untuk mereka yang ingin trading CFD dan Forex. Kemudian pelan-pelan mereka mengkonsep menjadi social trading platform di mana teman-teman bisa saling follow para trader dari seluruh dunia. Fitur andalan eToro adalah copy trade, yaitu teman-teman bisa menduplikasi apapun yang sedang dibeli maupun dijual oleh trader yang teman-teman copy portfolionya. Jadi return portfolio teman-teman akan otomatis mengikuti return trader yang teman-teman copy. Saya sudah tahu eToro sejak 2008, tetapi baru mencoba buka akun sekarang karena sekarang mereka menyediakan CFD dengan leverage 1 kali tanpa kena biaya overnight. Artinya saya bisa membeli saham dan hold untuk jangka lama. Untuk scam atau tidak scam, saya tidak bisa jamin 100% karena saya bukan orangnya eToro. Tapi sejauh ini berdasarkan research di Google, tidak pernah ada masalah di eToro. Berikutnya, mari kita lanjut ke pro dan kontra broker ini untuk investasi saham luar negeri. Keunggulan eToro adalah mereka tidak charge fee jual beli. Jadi, teman-teman bisa bebas melakukan transaksi baik beli maupun jual tanpa biaya. Untuk tujuan jangka lama, jangan menggunakan leverage lebih dari 1. eToro menyediakan pilihan leverage yang bisa di-set sebelum melakukan order buy atau sell. Jika teman-teman memilih leverage lebih dari 1, maka teman-teman akan dikenakan biaya menginap atau overnight dan weekend fee. Jika teman-teman menggunakan leverage 1 kali, maka teman-teman tidak akan dikenakan biaya overnight sama sekali. Jadi teman-teman bisa hold saham selama yang teman-teman mau. Minimal deposit pertama adalah $200. Selanjutnya, teman-teman bisa deposit minimal $50. Saya tidak tahu ini banyak atau sedikit, karena masing-masing orang memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda. Tapi menurut saya $200 cukup terjangkau. Dengan minimal beli $50 per saham, berapapun harganya, kita bisa mempraktekkan nabung saham di sini. eToro sudah mendukung sistem fraksional yang berarti teman-teman bisa membeli 0, sekian saham. Jika di bursa Indonesia, uang kita yang menyesuaikan dengan harga saham, dengan sistem fraksi, lembar saham yang menyesuaikan dengan uang kita. Nilai lebih dari eToro adalah cara deposit dan withdraw yang relatif mudah. eToro juga menyediakan deposit menggunakan bank lokal. Di sini kita akan mentransfer uang ke virtual account atas nama perwakilan eToro dari Indonesia. Awalnya saya agak ragu karena namanya bukan langsung ke eToro, tapi setelah deposit beberapa menit kemudian dana langsung masuk ke akun saya. Saya belum pernah withdraw, jadi saya belum bisa bagi pengalaman, tapi seharusnya tidak pernah ada masalah dalam withdraw. Biaya withdraw juga cukup terjangkau, hanya $5. Broker-broker luar biasanya akan charge $35 untuk withdraw. Jika teman-teman membeli saham di eToro, teman-teman juga akan menerima dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Jadi sama dengan investasi saham dividen. Dengan begitu, teman-teman juga bisa berinvestasi dividen seperti yang sering saya bahas di channel ini. Ingat, dengan sistem CFD, jika teman-teman menjual saham, maka teman-teman juga akan dipotong atas dividen yang dibagikan saham tersebut. Kelebihan eToro lainnya adalah kita bisa membeli segala jenis aset mulai dari komoditas, forex, cryptocurrency, saham hingga ETF. Jadi all in one di dalam satu portfolio teman-teman bisa langsung melakukan diversifikasi.
Teman-teman juga tidak terbatas dengan saham-saham Amerika saja. eToro juga memfasilitasi membeli saham-saham di Eropa hingga Cina. Kekurangan eToro menurut saya ada di regulasinya. Seperti broker-broker trading yang lain, saat ini eToro berada di bawah regulasi SISAC, FCA, dan ASIC. Ini adalah regulasi untuk trading, bukan untuk investor. Jadi regulasi tersebut tidak menjamin dana kita. Berbeda dengan sekuritas yang berada di bawah regulasi investasi seperti Drewel yang berada di bawah FINRA dan SIPC, di mana ada perlindungan dana investor hingga $500.000. Walaupun dalam 1 dekade terakhir eToro tidak pernah bermasalah, tapi tetap sebagai investor jangka panjang, adanya regulasi yang menjamin perlindungan dana investor akan membuat lebih tenang. Minimal beli saham di eToro adalah $50. Bukan jumlah yang terlalu besar, tapi lebih baik jika kita bisa membeli saham dengan jumlah yang lebih rendah, misalnya seperti di Drewel yang bisa beli hanya dengan $5. Platform eToro ini sangat mudah, begitu banyaknya market yang tersedia, mudahnya mengutak-atik leverage, dan segala kemudahan lainnya akan menggoda orang yang tujuan awalnya investasi jadi berubah menjadi trader. Jika teman-teman tidak aktif selama setahun, eToro akan men-charge biaya bulanan sebesar $10. Ini cukup mengganggu, walaupun jika kita rutin menabung saham sebulan sekali saja, kita akan terhindar dari biaya ini. Beberapa orang bertanya, apakah membeli saham lewat eToro kita resmi tercatat sebagai pemilik sahamnya? Saya juga penasaran kepada eToro, di mana market dan saham yang mereka sediakan luas sekali. Bahkan sekuritas-sekuritas besar Amerika seperti Interactive Brokers dan Schwab tidak menyediakan hal ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mencoba menghubungi CS dari eToro. Jawaban mereka ternyata dengan membeli saham di eToro, kita tidak membeli sahamnya, tapi membeli kontraknya, atau dengan kata lain kita menggunakan sistem CFD. Tapi walaupun secara teori kita menggunakan CFD, secara praktek dengan menggunakan leverage 1 kali, seharusnya return dan dividen yang kita dapat akan sama persis dengan memiliki sahamnya. Kontrak atas saham yang kita beli nilainya akan persis mengikuti pergerakan harga saham aslinya. Ditambah kita juga tidak dikenakan overnight fee, jadi kita bisa hold saham selama yang kita mau. Silakan bagi di kolom komentar bagi teman-teman yang lebih ahli di bidang CFD. Apa kekurangan dan resiko jika kita beli menggunakan 1 kali leverage tanpa kena overnight fee? Masukan kalian akan sangat membantu. Kesimpulannya, opini saya eToro ini broker yang bagus walaupun saya tidak bilang 100% aman. Daftar atau tidak di eToro semuanya terserah teman-teman. Jika teman-teman ingin mencoba, sebaiknya tidak deposit banyak terlebih dahulu. Jadikan portfolio eToro sebagai sampingan dahulu. Lakukan analisa mandiri dan jangan bergantung pada opini saya. Satu hal yang harus teman-teman ingat, membeli saham di eToro, teman-teman tidak membeli sahamnya, tapi membeli kontraknya. Jika teman-teman pernah trading forex atau option, pasti teman-teman sudah familiar. Nah, yang masih membuat saya bingung, jika kita membeli kontrak tanpa menggunakan leverage, yang artinya kita tidak kena biaya overnight, ditambah kita juga menerima dividen yang dibagikan perusahaan, bedanya apa dengan memiliki sahamnya? Mungkin teman-teman bisa bantu di kolom komentar jika ada yang tahu bedanya membeli kontrak saham tanpa leverage dengan membeli sahamnya langsung. Saya juga baru saja membuka akun eToro untuk eksperimen membeli saham-saham luar negeri. Saya ingin melihat apakah membeli CFD saham tanpa leverage di eToro bisa untuk jangka lama atau tidak. Saya juga tidak deposit terlalu banyak dahulu. Jika terjadi apa-apa, akan saya update di video lainnya. Jika teman-teman ingin mendapatkan bonus $50, teman-teman bisa gunakan link referral saya di deskripsi di bawah. Bonus akan otomatis masuk setelah akun eToro terverifikasi dan deposit $200. Oke, jika suka klik like, bagi ke sosmed, dan jangan lupa subscribe.